Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Selama kita hidup di dunia ini, kita sangat membutuhkan hikmat. Karena hikmat akan memelihara hidup kita baik secara jasmani maupun rohani. Hikmat sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa penting? Karena hikmatlah yang akan mengantar seseorang hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Bagaimana mendapatkan berkat yang melimpah? Itu tergantung kemampuan seseorang menggunakan hikmat. Hikmat adalah kemampuan seseorang mempergunakan pengetahuan dan pengertian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hikmat dipergunakan dengan benar dan baik, maka hidup seseorang itu akan terpelihara dengan baik. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian, nyanyian umat Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 7, Tuhan Allah hadir. Untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan 6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita sambut dengan menyanyi dari Gita Bakti 52 ayat 1 dan 2, Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, orang tua, baik orang tua maupun anak-anak, orang-orang muda, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dari Alkitab, apa yang kami dengar dari Alkitab, dan kiranya firman Tuhan ini dapat menuntun kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan yang pada malam hari ini di tanggal 9 pada bulan September ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Karena itu marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan Alkitab dari kitab Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia ialah Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang membaca, mendengar firman Tuhan dengan baik, menghayatinya, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Pada malam hari ini, saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama lagi untuk menghayati firman Tuhan. Dan kali ini saya melayani khususnya di Bukit Moria sebagai Ketua Majelis Jemaat. Pelayanan saya yang terakhir sebagai Ketua Majelis Jemaat. Mungkin kita akan ketemu lagi, tapi tidak lagi sebagai Ketua Majelis Jemaat. Karena itu pada hari ini kita diajak untuk bersama-sama di dalam terang firman Tuhan yang diberi judul atau tema kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, kiranya hikmat selalu besertamu. Kiranya hikmat selalu besertamu. Berhikmat, sering kita dengar kata ini diucapkan oleh orang. Berhikmat diambil dari kata dasar hikmat, adalah kebijakan atau kearifan. Kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datang dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan orang, jadi kalau dibilang bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu kita pahami, berhikmat adalah pemberian Tuhan. Berhikmat, kalau berhikmat itu atau hikmat itu adalah pemberian Tuhan, maka kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Tema kita atau judul renungan kita, kiranya hikmat selalu besertamu. Artinya hikmat yang berasal dari Tuhan itu, kearifan yang berasal dari Tuhan itu kiranya menyertai kita. Paling tidak seperti itu yang diharapkan. Bahwa kalau kita bicara tentang hikmat yang dari Tuhan diharapkan supaya menyertai kita, maka hendaklah semua yang kita lakukan itu harus dengan arif dan bijaksana, saudara-saudaraku. Apa yang mau dikatakan? Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, kalau kita baca, kalau kita perhatikan bersama-sama, itu di dalam ayat yang pertama, itu dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Lembaga Alkitab Indonesia itu memberi judul untuk perikop ini, nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Nah, kalau dikaitkan dengan hikmat itu berasal dari Allah, pengetahuan, kearifan itu berasal dari Allah, itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dalam terang firman Allah. Harus dalam terang firman Allah. Dan harus dalam rangka kepentingan Allah. Bukan kepentingan kita, saudara-saudaraku. Nah, Amsal 4 ayat, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 9, merupakan suatu refleksi atau pengalaman Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tua. Betapa pentingnya didikan dari orang tua. Nah, di sini Daud yang memimpin bangsa Israel sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengingatkan pengajaran atau didikan Salomo itu. Itu yang hendak disampaikan. Bahwa Daud harus dalam kaitan dengan itu. Hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan memimpin bangsa Israel. Artinya bahwa Salomo dalam meneruskan tongkat estafet ini, dia melakukan itu dalam kerangka tuntunan dan pemeliharaan Tuhan itu. Berhikmat, kalau dikatakan bahwa harus dalam kaitan dengan Tuhan, maka apapun yang dilakukan itu harusnya diterangi oleh firman Tuhan itu.
Dan nasihat ini, nasihat yang diberikan oleh seorang tua, seorang ayah kepada anaknya, petuah atau nasihat ini harusnya dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bahwa Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Jadi Amsal ini berisikan petuah-petuah atau ajaran-ajaran yang diungkapkan dalam bentuk peribahasa dan pepatah, yang isinya adalah merupakan ajaran supaya orang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kitab ini dimulai dengan peringatan bahwa untuk memperoleh pengetahuan, orang pertama-tama harus takut akan Tuhan. Untuk memperoleh pengetahuan, orang pertama-tama harus takut akan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, dia harus takut akan Tuhan. Dan kalau orang yang takut akan Tuhan itu, dia berperilaku yang baik, melakukan apa yang Tuhan mau. Sopan santun itu harus dinyatakan, saudara-saudara, dalam sikap hidupnya, saudara-saudaraku. Nah, sekali lagi kalau kita baca dalam ayat 5 dan ayat 6, yang dalam satu perikop mulai dari ayat 1, maka kita dapat melihat bahwa Salomo lewat apa yang disampaikan ini mau memberikan pemahaman kepada kita semua, saudara-saudara, supaya kita dalam melakukan segala sesuatu hendaklah dituntun oleh Tuhan, dan benar-benar kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang melakukan hal-hal yang menurut dia benar, tapi belum tentu. Apa yang menurut saya benar belum tentu menurut Tuhan benar. Tapi menurut Tuhan benar, itu haruslah kita lakukan dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salomo, dia punya pengalaman yang luar biasa dalam hubungannya dengan Tuhan itu. Dia punya pengalaman dari orang tua, dan itu dalam kaitan dengan Tuhan, dan karena itu dia teruskan. Dan ini merupakan pengajaran yang harus dilakukan berkesinambungan, tidak terputus. Itu terus diberlakukan secara berkesinambungan, mulai dalam keluarga kita, orang tua dan anak-anak, hubungan orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua, tapi juga seterusnya dalam hidup kita, dalam hidup bermasyarakat, hidup bergereja. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mulai dengan keluarga, lalu kemudian kita meningkat lagi dalam persekutuan jemaat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan itu dengan hikmat dari Tuhan, maka kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun persekutuan. Kita jaga persekutuan ini dengan baik, kita pelihara persekutuan ini dengan baik. Itu adalah cara orang yang berhikmat itu. Kalau kita jaga persekutuan dengan baik, itu adalah orang yang diberikan hikmat oleh Allah. Tapi kalau kita main-main dengan persekutuan ini demi kepentingan kita, saudara-saudaraku, maka pasti saudara-saudara sekalian, kita tidak berhikmat, kita bukan menjadi berkat. Dan karena itu kita tidak melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Kalau sekali lagi kita kembali kepada judulnya, kiranya hikmat selalu besertamu. Kiranya apa yang Tuhan mau itu menyertai kita, kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya pada malam ini masih selaku ketua majelis jemaat Bukit Moria, saya menyampaikan ini dalam kapasitas baik sebagai pendeta pelayan firman, tapi juga saya yang kebetulan pada saat ini masih sebagai ketua majelis jemaat. Saya akan mengakhirinya pada tanggal 12 September nanti, dan di hari Minggu kita bersyukur, di hari Minggu saudara-saudara. Saya mau ajak kita semua, hendaklah dengan hikmat dari Tuhan itu, saudara-saudara, kita jalani hari-hari hidup kita sebagai persekutuan jemaat Bukit Moria.
Dan kalau saudara-saudara dan saya berhikmat, maka saudara-saudara dan saya akan menjaga persekutuan GPIB Bukit Moria ini dengan baik. Dan kalau saudara-saudara dengan saya itu berhikmat, berarti saudara-saudara arif dan bijaksana juga untuk menjaga, mengamankan persekutuan kita ini. Karena Tuhan punya persekutuan ini. Dan jangan sampai ada kepentingan-kepentingan diri yang kita tonjolkan. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan sesaat yang kita kejar, saudara-saudara. Tapi mari, yang pertama saya mau mengajak kita, kalau kita kaitkan dengan kiranya hikmat selalu besertamu. Kiranya hikmat selalu beserta dengan seluruh jemaat Bukit Moria. Kiranya hikmat selalu menyertai pelkat-pelkat di Bukit Moria. Kiranya berhikmat dengan hikmat dari Tuhan itu selalu menyertai seluruh komisi yang ada. Kiranya dengan hikmat dari Tuhan itu kita terus dituntun sebagai warga jemaat, tapi juga sebagai tamu-tamu jemaat yang ikut mengambil bagian dalam membangun persekutuan jemaat ini. Dan kiranya hikmat selalu beserta kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini, saudara-saudara. Dan kiranya dengan demikian GPIB Bukit Moria ini akan menjadi berkat. Bukan saja di Bukit Moria, tetapi juga bagi GPIB secara keseluruhan, tapi juga bagi bangsa dan negara ini, di mana kita hadir bersama-sama. Selamat saudara-saudaraku. Kiranya hikmat selalu beserta keluarga kita, kiranya hikmat selalu beserta jemaat kita, kiranya hikmat selalu beserta GPIB Jemaat Bukit Moria. Amin, saudara-saudaraku. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari pada malam hari ini saya ajak kita dengan hikmat dari Tuhan itu kita berdoa pada Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur bahwa hikmat Tuhan itu menuntun kami. Dan karena hikmat Tuhan menuntun kami, maka kami berhikmat. Dan karena kami berhikmat, kami datang kepadamu. Di dalam situasi di mana kami harus menghadapi tantangan pergumulan, kami datang kepadamu. Kami tidak lari dari Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi karena kami berhikmat, kami mendekatkan diri pada Tuhan. Kami berdoa pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, di mana firman-Mu mengajak kami untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Agar kami arif dan bijaksana dalam mengelola, memanage persekutuan ini. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dalam keluarga kami, rumah tangga kami, persekutuan kerja kami, persekutuan jemaat Tuhan, GPIB Bukit Moria, baik sebagai presbiter, yang di dalamnya ada pendeta, diaken, penatua, juga sebagai anggota jemaat, sebagai anggota komisi, sebagai anggota dari pengurus pelkat. Kami berdoa kepada Tuhan,
Tuhan berkati kami, dan kiranya hikmat Tuhan itu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kalau hikmat Tuhan menyertai kami, maka kami dapat menghadapinya, kami dapat mengatasinya, karena Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pemberitaan firman di semua tempat, baik di GPIB maupun di tempat-tempat yang lain, terutama di hari Rabu ini tanggal 9 September di berbagai tempat GPIB yang melaksanakan ibadah. Tuhan tolong berkati dan sertai masing-masing. Dan kiranya ibadah yang kami lakukan, walaupun masih dilakukan secara daring, masih dilakukan secara video streaming atau live streaming, kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati dengan semua unit visionernya, juga persiapan-persiapan menghadapi persidangan sinode yang tertunda. Kami berdoa agar Tuhan juga menyertai Majelis Sinode, menyertai panitia pelaksana PS yang akan dilaksanakan di Surabaya. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan dengan pandemi ini tertunda pelaksanaannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menuntun kami supaya kami melakukan apa yang benar sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Berikan hikmat kepada Majelis Sinode, berikan hikmat kepada semua unit misioner yang ada, berikan hikmat kepada BP Mupel, kepada majelis-majelis jemaat di berbagai tempat. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat yang ada. TNI dan Polri kami juga doakan. Anak-anakmu yang bertugas melaksanakan tugas pengabdian bagi bangsa dan negara, Tuhan sertai mereka. Siapapun juga anak-anakmu di TNI dan Polri, di partai-partai politik, anggota DPR, MPR atau DPD, Tuhan berkati dan sertai mereka semua. Mereka yang melaksanakan tugas masing-masing, dimanapun, baik itu di pusat maupun sampai ke daerah-daerah, di RT RW, Tuhan juga sertai mereka masing-masing. Kalau pada saat ini mereka juga mendapat kesempatan dipercayakan untuk menjadi ketua RT atau ketua RW atau pengurus RT RW, Tuhan sertai mereka masing-masing di tempat masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyertai juga mereka yang sedang bergumul menghadapi orang-orang sakit, yaitu para dokter, para perawat. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mewabah ini, kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan pakai dokter, para perawat, mereka yang berusaha untuk menolong jiwa-jiwa yang ada. Tuhan tolong masing-masing. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang ada di rumah-rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, di tempat-tempat isolasi mandiri masing-masing. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, berikan semangat, berikan kekuatan. Kiranya ya Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka masing-masing, dan mereka terus dipimpin, dituntun oleh hikmat Tuhan itu. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk mereka yang sakit di rumah, orang-orang tua kami. Ada beberapa warga jemaat kami yang sakit, yang sedang dalam perawatan di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah masing-masing. Engkau juga kiranya menolong mereka, menolong melalui keluarga, melalui anak cucu. Kami berdoa agar Tuhan juga menyertai masing-masing. Bapa yang baik, kami mau berdoa khususnya untuk jemaat GPIB Bukit Moria. Kami berdoa untuk para pendeta, Pendeta Herlina Raintung dan keluarga, Pendeta Yohanes Tahulending dan keluarga. Kami berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tuntun kami para pendeta sehingga benar-benar melaksanakan apa yang dimaksudkan dengan hikmat Tuhan menyertai kami itu. Kiranya apapun yang kami lakukan karena hikmat dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon agar Tuhan berkati, Tuhan jaga persekutuan jemaat Bukit Moria ini melalui hamba-hamba Tuhan ini, supaya kami semua tetap menjaga keutuhan persekutuan ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan,
pada tanggal 12 dan tanggal 13 kami akan mengakhiri tugas kami di Jemaat GPIB Bukit Moria. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang telah terbina selama ini, dalam suka dan duka tentunya. Tuhan kiranya memberkati apa yang baik, Tuhan berkati dan tumbuh kembangkan. Tapi apa-apa yang tidak baik, Tuhan kiranya ampuni kami, lalu kemudian Tuhan baharui kami untuk ke depan Bukit Moria ini semakin baik lagi untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk semua warga jemaat GPIB Bukit Moria. Kami berdoa juga untuk tamu-tamu jemaat yang menunjang pelayanan. Ada keluarga-keluarga tamu jemaat yang juga ikut terlibat menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Mereka yang merencanakan untuk perkawinan atau yang sudah melangsungkan perkawinan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan berkati mereka masing-masing. Dan orang-orang muda yang sedang mempersiapkan diri, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka siapkan itu semua dengan penuh hikmat. Dan mereka karena dipenuhi oleh hikmat Tuhan, mereka akan mempersiapkannya dalam takut akan Tuhan. Bapa berkati dan sertai masing-masing. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk orang-orang tua, para anggota PKLU, pengurus PKLU, pengurus Pelkat PA, PT, GP, PKB. Kami mohon agar Tuhan berkati paduan-paduan suara dan juga mereka yang melayani sebagai organis, pianis, pemandu lagu. Tuhan juga berkati di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati masing-masing ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara Donda dan teman-teman dari Inforkom Litbang yang selama ini Tuhan pakai untuk terus dipakai Tuhan ke depan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk karyawan-karyawati kantor majelis jemaat. Kami berdoa untuk PHMJ, untuk seluruh anggota majelis jemaat. Tuhan berkati dan sertai masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pemasangan lift sudah boleh selesai dan lift sudah boleh dipakai. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh menyatakan terima kasih kepada semua pihak yang boleh mengambil bagian bersama-sama dalam kegiatan ini. Tuhan berkati masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini karena kami berdoa kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Pertama, persembahan yang Bapak dan Ibu berikan baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 11760924 atas nama Gereja PIB Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Henny Lumiling sebagai kasir.
Kedua, dapat juga disetor ke kantor majelis jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita bawa persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Umat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah ini. Dan karena itu, saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Dan marilah kiranya hikmat yang berasal dari Allah itu selalu menyertai kita masing-masing. Sehingga di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita terus melakukan hal-hal yang dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saudara-saudara, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar bersama di malam ini. Marilah kita bernyanyi bersama selaku nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Siang dan malam
satu penuh. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya.